Perkenalkan, nama saya Zara Mariam Putri. Saya merupakan alumni dari BINUS, BINUS Business School, BINUS yang 2020. Sewaktu saya di BINUS, saya bagian dari jurusan Master Tech Magister Manajemen, yang dimana S1 saya adalah manajemen dan S2-nya Magister Manajemen. Jadi sedikit cerita, mungkin agak panjang gitu. Tapi sebenarnya memang karena saya kuliah di BINUS, saya mendapatkan kesempatan yang banyak sekali sampai saya ada di titik sekarang. Karena waktu saya S1 itu, saya memang aktif juga di organisasi. Waktu itu saya banyaklah ikut organisasi, dimulai dari ISEC, HIME, dan ada beberapa organisasi yang lainnya, tapi akhirnya memang lebih banyak sih menghabiskan waktu di HIME ya. Nah, dari ISEC itu saya mulai tertarik nih dengan isu SDG. Dan setelah itu, saya fokus untuk menjabat di HIME, sampai akhirnya saya memenangkan di tahun kedua sebagai Ketua Umum, jadi Presiden Direktur dari HIME tahun 2018-2019. Dan sewaktu kuliah, saya juga memang senang sekali dengan entrepreneurship, sehingga waktu itu kalau di BINUS itu biasanya ada annual ya, ada acara annual untuk kompetisi entrepreneurship, dan waktu itu memang kemungkinan mendapat kemungkinan menangnya lebih besar, karena waktu itu saya akhirnya fokusnya ke sociopreneur dengan teman setim saya, dan adalah beberapa waktu itu saya dibekali sama BINUS untuk mendirikan suatu bisnis, terutama di bidang sociopreneur. Itu bertahan sampai hingga 2-3 tahun. Setelah itu mungkin saya fokus magang dan saya berkarir untuk lebih jauh lagi, dan akhirnya setelah mau menyelesaikan S2, saya dan teman-teman saya dari luar BINUS juga mendirikan NGO bernama Untuk Bumi Indonesia. Di situ kita membekali untuk anak-anak muda dan dari Belanda, mereka yang sangat concern dengan lingkungan. Jadi kita membebaskan lah untuk mereka membuat proyek apa saja, mau proyek tentang sosioekonomi atau sosio-environmental. Yang penting mereka berimpact pada SDG, seperti itu. Jadi untuk saya sampai sekarang bisa mendirikan yayasan atau NGO untuk anak muda itu juga memang karena passion saya dari BINUS, waktu saya dari ISEC hingga saya memenangkan beberapa kompetisi mengenai sociopreneur, dan untuk berorganisasi itu juga dibekali waktu di BINUS masih menjabat sebagai komite dan ketua umum dari HIME, Himpunan Mahasiswa Business Management Undergraduate dari BINUS Business School, seperti itu kurang lebih. Dan juga banyak sekali ya, bukan cuma soft skill aja yang bisa saya dapetin waktu saya di BINUS. Hard skill-nya juga sangat kepake dari semua matrikulasi dari BINUS itu bisa saya terapkan sampai saat ini, saat saya membuat proyek atau saya melakukan consulting di berbagai perusahaan seperti itu. Jadi di BINUS itu memang tidak ada BEM ya, karena kan kita nggak mau berpolitik seperti itu. Jadi memang yang terbesar itu biasanya himpunan, tapi himpunan juga dia nggak satu jurusan, bukan gimana aja, tapi satu fakultas. Jadi sebenarnya kurang lebih mirip kayak BEM. Dan kebetulan waktu zaman saya itu udah mulai ada tambahan cabang baru, yaitu di Bekasi. Jadi tantangannya juga lumayan berbeda karena
gimana nih 2 kampus aja ke Manggisan Alam Sutra udah ribet, gimana tambah Bekasi udah jauh banget lagi juga ya. Jadi memang kan saya di Bima itu 3 tahun, itu saya konsisten lah, memang mengabdi pada 3 tahun itu nggak pernah hilang. Akhirnya saya jadi presiden director. Di situ sih saya belajar banyak banget sih, di saat memimpin, saat menjadi tim member sama jadi leader itu hal yang berbeda. Di situ dinamikanya banyak, belum lagi orang-orang masing-masing kampus pasti punya behavior yang berbeda-beda, jadi approach-nya juga berbeda. Nah, mungkin pasti ada aja salahnya saya waktu menjabat, karena kan waktu itu saya mungkin lebih fokusnya bagaimana saya mengatasi permasalahan di tahun-tahun sebelumnya yang belum di-achieve sama Hime. Nah, tapi saya akhirnya mungkin kurang balance nih sama budaya-budaya Hime yang sudah ada turun-menurun seperti itu. Jadi mungkin itu tantangan yang baru, tapi kalau memang nggak belajar sebagai leader, menjadi leadership, gimana caranya bisa komunikasi ke atas, terutama untuk jurusan dan eksternal, dan gimana caranya komunikasi untuk turun ke bawah, dan tetap bisa membimbing anak-anaknya, itu adalah challenge besar dan berat sekali, karena mungkin walaupun kita tidak berpolitik keluar, tapi politik di dalam juga pasti banyak ya, apalagi menjabat seperti ini kan banyak aja, pasti ada parti-parti yang memang menjadi obstacle gitu. Nah, di situ memang jadi belajar, di situ mentalnya terbentuk juga, tapi jadi dari situ jadi udah tahu nih, kira-kira kalau misalkan saya memimpin di C-level atau membuat suatu bisnis atau misalkan saya membuat organisasi lagi, itu gimana sih cara yang efektif dan efisien, dan bagaimana caranya saya mengatasi masalah-masalah yang pernah saya hadapi dulu, dan ibaratnya kita juga membuat lingkungan kerja juga yang lebih nyaman itu seperti apa. Karena dari pengalaman tersebut itu mungkin jadi udah lumayan mengerti lah untuk pembekalan bagaimana untuk memimpin sesuatu yang lebih besar dengan tanggung jawab yang besar. Itu sih. Jadi belum lagi waktu di Hima itu juga anggotanya lumayan banyak, anggota aktifnya sekitar 200-an, karena waktu itu kan pasti mereka angkatannya ada 3 kan, angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga. Jadi untuk memimpin segitu banyaknya orang, lalu juga membuat program yang bisa memayungi Binus Business School, itu juga jadi memang obstacle yang baru. Waktu itu juga pada saat saya menjabat juga lagi masa-masanya Binus Business School itu reakreditasi Bank PT dan juga ESCSB, dan itu juga gimana nih caranya bisa menghubungi mahasiswa yang top scorer atau yang berprestasi di Binus, dan bagaimana caranya saya menghubungi alumni-alumni yang baik untuk reakreditasi. Itu kan juga interpersonal skill-nya juga terbangun ya dari situ. Jadi koneksinya juga banyak dan memang challenge-nya juga banyak, tapi manfaatnya bisa dirasakan nggak sekarang ini. Jadi kalau misalkan mengalami pahitnya itu di saat kita jadi team member, mungkin kita jadi banyak temannya. Tapi kalau misalkan kita di atas itu, it's a lonely game banget. Gimana caranya kita menjaga wibawa, gimana caranya kita tetap profesional dan memimpin. Karena di saat leader itu kelihatannya lemah, itu juga akan berpengaruh kepada bawahan. Jadi itu hal yang sulitnya sih. Kita nggak bisa terlalu terbuka dengan orang, kita juga nggak bisa mengeluh sembarangan ke orang. Di situ kita juga harus dituntut untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik dan membuat lingkungan kerja tetap nyaman. Dan itu mungkin dirasain hingga sekarang, dan itu jadi ya itu pahitnya sih, karena kita juga nggak bisa sembarangan ngasih tahu, oh ternyata kesusahan saya seperti ini gitu. Karena kalau misalkan kita kasih tahu kalau kita panik, biasanya ke bawahnya juga jadi panik kan kalau kita panik. Jadinya di situ dilatih lah bagaimana mental, bagaimana cara profesional, dan melatih juga kalau bisa mengatasi untuk banyak hal tuh sendiri dulu gitu. Karena kita juga pasti kan memikirkan orang lain, dan kita juga masih harus
bagaimana sih caranya agar dapat ibaratnya bawahan juga merespect kita juga gitu. Jadi mungkin dari situ pahit-pahitnya sih, nggak bisa terlalu terbuka dan nggak bisa juga menunjukkan ibaratnya kalau kita kesulitan kelemahan itu juga nggak bisa, karena ibaratnya untuk jadi atasan itu kita tuh jadi tempat bersandar mereka, sedangkan mereka yang mengeluh ke kita, kalau kita mengeluh balik tuh mungkin akan jadi bukan jadi solusi buat mereka. Jadi, itu sih gimana jadinya to be a great leader dan bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan dan mengatasi masalah di setiap rintangan itu adalah hal tanggung jawab yang terbesar yang kita jadi dituntut tidak bisa mengandalkan orang lain terlebih dahulu karena kita yang dipandang orang lain. Jadi itu pahitnya sih. Jadi kebanyakan orang taunya senang-senangnya aja atau bagus-bagusnya aja, tapi sebenarnya kesusahan banget sih, kesusahan banget karena jadi capek sendiri lah ibaratnya. Jadi kan pastikan di hidup ini kita punya goals yang besar, jadi kita konsisten menjalaninya. Tapi kan pasti ada jatuhnya juga, atau gagalnya lah, ibaratnya belum rezekinya gitu. Nah, saat-saat itu kan mungkin kita pasti ada lah pengen cari buat plan B-nya apa, plan C-nya apa, tapi juga tetap konsisten, tetap ngejalanin ke goals yang udah pernah kita set. Nah, pengalaman yang paling berkesan adalah saat kita ternyata nggak stuck di, berarti kita udah naik ke level 7, akhirnya ternyata kita nggak stuck aja di level 7, tapi bisa naik ke level 7. Jadi ibaratnya semuanya hard work-nya pay off kan ya. Nah, kalau sejauh ini sih, karena saya kan konsisten ya dari awal masuk jadi selalu sosiopreneur, lalu juga memang selalu mengutamakan sustainability dari 3 pilar itu, planet, people, profit. Itu kan saya benar-benar konsisten banget dari mulai saya organisasi, lalu juga saya entrepreneurship, lalu saya juga dari tesis, itu juga seputar itulah. Lalu akhirnya juga untuk memang itu kan ibaratnya level yang panjang agar kita bisa mencapai impact yang signifikan, karena kan semuanya nggak bisa instan kalau kita mau ngasih sesuatu yang impactful. Nah, pasti kan ada beberapa gagalnya seperti sulit untuk mendapatkan pendanaan atau sulit proyeknya di recognize oleh publik gitu. Tapi yang mungkin yang akhirnya membanggakan saat bisa berpartisipasi di Women Economic Forum tahun 2002 sebelumnya. Nah, itu salah satu hal yang senang banget, ternyata saya bisa nih untuk bisa masuk ke forum sebesar itu secara internasional. Tapi itu kan sebagai batu loncatan ya. Dan setelah itu juga saya akhirnya mencoba, walaupun ada beberapa kali gagal lah ibaratnya dapat pendanaan. Tapi akhirnya saya yang awal tahun akhirnya juga mendapatkan pendanaan itu dari Forum Economi Indonesia, Global Campaign, dan Fakultinya. Akhirnya bisa meneruskan lah ibaratnya mimpi yang udah saya buat dan saya ibaratnya menjalani itu observasi dan kontak. Itu salah satu yang sangat membanggakan sih, yang akhirnya saya ternyata bisa ya, capable ya, dan ternyata memang harus sabar, nggak bisa langsung ibaratnya langsung dapat, itu juga nggak bisa, memang semuanya tuh memang ada prosesnya dan ada waktunya. Jadi ya itu sih sejauh ini, tapi ya itu masih panjang sih, jadi belum bisa dibilang yang paling membanggakan banget juga enggak, karena itu masih ibaratnya milestone yang dari proses yang panjang gitu. Jadi masih banyak apa. Jadi itu pada tahun 2020 itu saat lagi pandemi. Jadi ada 4 founder ya. Jadi 2 dari Binus, satunya dari UMN, satu lagi dari UMN. Nah, itu kebetulan yang rekan saya, Natasha Namuaru, yang
alumni Unpar itu dia mengikuti ajang Miss Earth. Jadi waktu itu advokasinya adalah membuat suatu komunitas. Karena kita bertemu berempat dan akhirnya mendirikan ini. Nah, saat awal itu memang kita fokus sekali nih untuk gimana caranya ini menjadi wadah buat anak-anak muda, jadi NGO buat anak-anak muda untuk membangun suatu proyek mengenai. Nah, jadi di sini kita nggak spesifik yang ke fauna atau flora aja, itu kita nggak spesifik, tapi apapun yang mereka bisa kita akan bantu support. Nah, dari sini adalah kita sebenarnya mirip IO lah ya, tapi lebih ke environment dari socio impact ke organizer suatu event. Nah, di sini itu sebenarnya kita memang misinya memang kita membuat impact dan mengedukasi masyarakat sih sehingga mereka bisa lebih mengenal dan attitude terbentuk terhadap pro-environmental behavior. Karena kebetulan waktu lulusan saya S2 itu memang untuk membangun pro-environmental behavior juga sih. Jadi memang ini salah satu misi yang jangka panjang juga dari sini. Jadi mungkin untuk background pendapatannya itu dari mana, selain dari pendanaan, kita karena itu juga create event dan kolaboratif, jadi pendapatannya mungkin dari kita kolaborasi event dengan brand dan dari beberapa event yang kita selenggarakan, itu pasti ada income. Tapi memang bukan sesuatu yang lembaga yang fokus ke profit, karena di sini kita memang fokus ke sosial dan environmental juga. Kita memang di sini selain kita membalancekan profit dan planet, kita juga di sini gimana caranya hal ini tuh berkelanjutan sehingga kita bisa membuat proyek-proyek lainnya. Nah, itu sih sedikit kurang lebihnya tentang Indonesia. Yang Yayasan Earth Day Collection Indonesia itu adalah bagian dari proyek untuk bumi awalnya. Lalu karena stakeholder berbeda, di sini fokus ke konservasi. Jadi stakeholder di sini kan lebih ke pemerintah dan institusi ya, seperti BRIN dan LIPI gitu. Karena di sini kita fokusnya untuk konservasi di pohon langka Indonesia dan juga untuk riset. Di sini untuk sumber pendanaan yang juga pastinya selain dari donatur, kita juga dari pendanaan riset. Sehingga di sini udah hal yang berbeda sih. Jadi makanya membuat spirit lah. Tapi memang awalnya dari untuk bumi juga, dan memang kita kalau kampanye memang kuat di untuk bumi. Karena menurutnya untuk bumi itu memang kita kuat di kampanye sih. Gimana cara kita mengemas sustainability issues dan apapun yang berbau tentang environmental education, itu kita kemasnya gimana caranya bisa masuk dengan cara komunikasi yang tepat ke anak-anak muda sehingga mereka pahami seperti itu sih. Jadi mungkin agak berbeda ya. Jadi kita di sini fokusnya mungkin lebih ke impact dan jangka panjang sih untuk kedepannya. Kalau untuk Bumi Indonesianya sih sebenarnya memang kita ngebuat proyek-proyek tentang lingkungan sih. Misalnya nih waktu awal-awal tuh kita juga ada yang di Bali itu kita juga rebutan lah ya dengan anggota di Bali, kira-kira kita mau ngangkat isu apa. Tapi di sini tuh selain kita ngebuat proyek itu pasti kita ngeliat masalah apa sih yang berusaha. Dan ternyata kalau di perkotaan atau di Bali kita mau fokus ke isu waste gitu, gimana caranya di waste ini kita bisa membantu. Jadi waktu itu kita lumayan rinci sih membuatnya, dari mulai kita kerjasama dengan berbagai brand untuk menaruh dari tempat box untuk recycle, lalu kita juga membuat itu menjadi workshop, lalu akhirnya juga sisanya kita kerjasama dengan bank sampah. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang itu sih sebenarnya kita memberikan wadah sih untuk anak-anak muda itu berkreasi. Makanya yang terakhir hal itu kita sempat juga nih kolaborasi dengan BINUS untuk membuat
kompetisi sustainable business gitu. Nah, karena di sini kan sebenarnya ya kalau untuk masalah yang ada itu kadang-kadang kita butuh solusi yang kreatif, sesuatu yang sedangkan di sini kan kita kan stakeholder, kita kan mungkin lebih ke brand-brand yang memang mau CSR dan untuk mengangkat lah environmental issues gitu. Nah kadang-kadang solusi yang kreatif itu kita bisa tawarkan nih ke brand-brand tersebut. Jadi seperti kita nggak buat kompetisi lalu ada insight yang baru, itu juga bisa impactful juga ke sponsor yang sudah mendanai acara juga. Lalu kita juga membuat proyek-proyek edukasi yang lain yang kolaboratif seperti itu sih. Jadi kalau misalkan untuk Bumi lebih ke situ sih. Tapi kalau untuk yang Yayasan Art Devotion sendiri, kalau kita konservasi, jadi itu mungkin karena saya background-nya kan manajemen dan ekonomi. Nah, saya ini kan melihat masalah misalkan pohon gitu kan, kita mengangkat konservasi karena isu deforestasi kan makin banyak ya sekarang, apalagi pembukaan lahan juga makin banyak. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat proyek di Kalimantan Timur. Di situ kita mau melestarikan salah satu pohon langka Indonesia, endemik Indonesia, Eusideroxylon zoateri atau disebut pohon ulin. Nah, di situ sebenarnya ini pohon yang bagus banget nih, asal Indonesia yang lebih bagus daripada jati. Tapi dia statusnya udah PU sekarang, dan sebenarnya di IUCN Red List ini harusnya ini udah nggak boleh lagi dieksploitasi, tapi karena ini salah satu nilainya tinggi di pasaran, makanya diperbolehkan lagi untuk diperjualbelikan di sini. Tapi sebenarnya dia itu punya masalahnya itu adalah dia tumbuhnya lambat. Dan biasanya yang udah ditebang itu yang udah ratusan tahun. Nah, makanya sekarang dia terancam dulu. Nah, di sini tuh sebenarnya kita tetap balik lagi sih, sebelum ngebuat project pasti kita FGD, kita nyari tahu gimana secara makroekonomi di sana, sehingga kita membuatlah suatu project yang kira-kira paling tepat nih kita buat untuk di tempat di wilayah tersebut. Nah, konservasi itu kan sebenarnya kita lebih memperbanyak jumlah tanaman. Itu masalahnya kalau misalnya kita cuma pembibitan banyak, itu gimana cara kita memotivasi mereka untuk merawat, lalu juga mereka pembibitan secara mandiri, sedangkan kan misalnya secara makroekonomi dan kita lihat lah ibaratnya secara etnografinya dan apa yang mereka minati untuk pekerjaan kan sebenarnya lebih ke monokultur ya, atau enggak pertambangan. Nah, gimana caranya kita buat mereka merasa konservasi untuk pohon-pohon langka Indonesia, atau untuk kita menyelamatkan lah, untuk mengurangi lagi deforestasi itu bagaimana? Itu kan apa yang motivates them itu kan susah sekali ya, apalagi biasanya kalau misalkan kita kuliah sekolah bisnis itu kita diajarin apa sih yang membuat attitude mereka bisa berubah, kira intentionnya ada, itu kan hal yang seputar sekolah bisnis. Akhirnya ternyata memang faktor ekonomi itu adalah hal yang terpenting. Nah, bagaimana caranya ngebuat konservasi ini berkelanjutan adalah kita menselaraskan dari environmental dan economic impact-nya itu gitu. Dan itu hal yang jangka panjang sekali risetnya gitu. Dan ternyata masalahnya banyak, dari mulai mereka tidak bermotivasi, dan itu kita harus nyari tahu apa sih yang memotivasi mereka. Lalu kita juga harus mengedukasi mereka juga kalau ternyata pemanfaatan ekonominya itu bukan cuma dari batangnya aja, tapi juga dari yang lain gitu. Nah itu tuh ibaratnya itu adalah riset yang jangka panjang, bagaimana caranya agar mereka tuh bisa termotivasi untuk konservasi, melestarikan pohon endemik Indonesia dan menurunkan laju deforestasi. Dan kita nggak usah nih pembukaan lahan, kalian bisa kok bertani dari hutan gitu, tapi dengan apa yang kalian panen itu berbeda gitu. Nah, dari situ kan ibaratnya kita mau ya berkelanjutan ya, tidak ada deforestasi lagi, lalu kita juga mau melestarikan pohon-pohon yang udah punah gitu. Nah itu gimana caranya biar kita
diselaraskan dengan ekonomi adalah jangka panjang ya, yang dimana proyek Artificial ini masih berjalan loh untuk risetnya juga dan untuk mengedukasi masyarakat lokal juga. Dan juga seperti itu sih. Jadi kita ini konservasi itu kita fokus ke di bidang aja, tapi kita juga fokus ke bagaimana kita nyari tahu ibaratnya strategi bisnis yang tepat dan bagaimana memotivasi mereka untuk melestarikan ini, memperbanyak ini, tapi dengan aspek ekonomi. Karena yang jadi masalahnya adalah di ekonomi yang modern ini, liberal ini, karena kita pun mau memperbanyak keuntungan, biasanya makin dieksploitasi, sehingga akhirnya dibuka pembukaan sendiri yang akhirnya bentornya seperti itu. Nah, ini gimana caranya kita menyeimbangkan itu semua? Itu adalah riset yang jangka panjang. Jadi proyek ini masih ngejalanin menjawab permasalahan itu semua. Jadi memang dari awal itu memang kalau Isaac kan kayak gitu ya. Itu Isaac kan memang lebih fokusnya kita untuk SDG, lalu juga menghidupkan itu kan Isaac itu dari awalnya benar-benar dari Isaac News. Mulai dari situ lebih paham, lalu akhirnya waktu masuk Entrepreneur itu kita juga agribisnis sebenarnya. Itu kita produknya namanya Lokal Indonesia untuk catering, dan waktu itu lebih kita gimana caranya ngebantu masyarakat yang membutuhkan genteng untuk bisa menjual lah, kita mengemas lagi untuk beras hitam. Waktu itu kita menang kompetisi pakai beras hitam. Nah, dari situ tuh sebenarnya udah tertarik banget nih sama yang namanya ibaratnya kita memanfaatkan hasil alam dan juga tentang sustainable business. Udah tertarik banget dari itu. Nah, jadi sebelum saya lulus itu juga kan memang orang tua saya itu kebetulan memang bisnisnya itu di kecantikan ya, wellness and beauty wellness. Nah, itu kita juga sempat membuat produk yang vegan, buat produk yang vegan untuk kosmetik. Nah, tapi sebelum juga di situ saya juga pernah waktu itu internship di Sosiola, di PT Sosial Bela Indonesia. Itu juga di bidang kecantikan juga. Memang sebenarnya udah tertarik sih sama sesuatu bisnis yang memang kecantikan atau tentang brand-brand yang ramah lingkungan dan apapun lah sebenarnya sesuatu yang konsep sustainable business. Nah, itu tuh sebenarnya udah melekat banget lah. Nah, tapi lama-kelamaan tuh pas saya juga menjalani brand yang ramah lingkungan, lalu juga saya ngebantu juga ngembangin produk yang vegan seperti itu, saya mikir kenapa sih saya juga cuma fokus di bisnisnya aja gitu. Lalu juga saya tuh kayak ibaratnya mengandalkan resource yang memang bilangnya ethical lah ya untuk kepentingan marketing. Tapi kan saya juga pengen nih sebenarnya untuk ngebantu yang prosesnya nih sampai akhirnya jadi end product tuh seperti apa kan gitu. Jadi saya tuh juga nggak cuma sekedar memproduksi jadi buat produk dan saya memarketingkan, tapi sebenarnya saya benar-benar ngasih impact yang signifikan gitu kepada yang diproses di belakang-belakang. Maka dari itu, waktu itu saya memang dari untuk bumi ini sampai sangat Artificial itu sangat membantu kekhawatiran dan keinginan yang saya udah terpendam dari dulu sih, yang dimana saya akhirnya membantu mereka itu bisa buat sampai end product dengan itu. Karena misalkan dari yang konservasi ini sebenarnya pemanfaatannya itu juga bisa nih jadi end product, mau jadi kosmetik atau obat itu sebenarnya juga bisa. Nah, kebetulan karena memang untuk pemanfaatan ekonomi dan jalur kesamanya itu cara marketing dan distribusinya itu saya udah mengerti lah jalannya ke situ. Jadi saya juga udah nggak mau nih, saya cuma ibaratnya saya beli bahan baku certified ya sustainable atau ethical, ya jadi saya marketingnya itu saya udah nggak mau kayak gitu. Kalau bisa
dari belakang-belakangnya itu saya juga berpartisipasi untuk itu. Akhirnya saya tahu nih sebenarnya permasalahan apa, sehingga saya juga tahu nih impact-nya tuh gimana sih untuk saya mengukurnya gitu. Jadinya saat saya nanti memarketingkan sesuatu, kalau ini ethical resourcing atau misalkan ini sustainable, itu saya benar-benar tahu karena saya memang bisa udah kecimpung di dalamnya sih seperti itu. Jadi mungkin itu sih yang membuat saya termotivasi lah ya. Jadi nggak mau cuma di depannya aja atau jadi fokus di end product aja, tapi saya juga mau tahu nih kira-kira yang jadi masalah itu apa gitu. Karena kadang-kadang kan kalau misalkan kita omongan marketing itu kita bisa ya, oh ya ini karena kita ini membantu berapa orang akhirnya gini. Tapi itu tuh data dari mana? Data dari yang di pertengahannya ini yang kasih ke kita, yang distribusiin gitu. Nah, kita mau tahu nih sebenarnya yang dari dasarnya itu saat diproduksi itu seperti apa gitu. Nah, itulah yang sebenarnya motivasi saya gimana caranya mau tahu nih kalau misalkan saya mengklaim produk lebih baik saya juga tahu saya dari belakang-belakangnya itu seperti apa. Akhirnya mungkin juga jadi produknya juga jadi lebih orisinil dan mungkin lebih bisa dipertanggungjawabkan ke konsumen. Kayak gitu sih. Tantangan paling besar itu sebenarnya berasal dari internal lah ya. Besar dari internal. Kebetulan dari keluarga, karena berbisnis. Di situ kan saya juga sebenarnya dididik sampai S2 ini karena saya harus meneruskan lah ya untuk bisnis keluarga. Nah, itu gimana caranya saya balance kepentingan dari bisnis keluarga sama kepentingan saya pribadi, gimana saya mengintegrasikan itu semua. Walaupun sampai sekarang itu saya masih sulit lah untuk menjanjikan lah ya untuk kedua belah pihak gitu. Tapi ibaratnya saya masih berusaha lah untuk mengintegrasikan hal itu semua sehingga resultnya terjadi gitu. Karena kan kalau misalkan benar-benar dari pebisnis kan kita kan mementingkannya profit ya, kita nggak terlalu mentingin kan lain-lainnya gimana gitu. Sedangkan saya kan emang fokus banget nih gimana cara di belakangnya tuh saya udah membuat ekosistem sendiri. Nah, itu kan kalau beda gitu dari mindsetnya. Nah mungkin struggle-nya adalah gimana caranya mengintegrasikan kedua belah pihak dan saya tetap konsisten sama ini dan akhirnya semua itu bisa terbayarkan gitu. Karena kan kalau di bisnis kan kita juga mikirin waktu adalah uang ya, sedangkan ini saat saya membuat ekosistem itu waktunya banyak banget yang dihabiskan, sehingga mungkin itu yang ibaratnya kalau dari keluarga saya sih mikirnya nggak sabar lah ya, dan sebenarnya salah digantikan dengan yang lain yang lebih cepat, yang lebih efektif dan efisien seperti itu. Jadi itu sih yang kesulitannya. Tapi sampai sekarang sih saya masih mencoba sih Pak. Jadi bagi waktu sih sebenarnya 2 minggu sekali sih Pak saya visit ke bisnis sekali ngebantu. Jadi walaupun saya masih proyek riset konservasi atau saya di Jakarta, jadi saya masih membantu untuk bisnis development sama marketing dari perusahaan yang orang tua saya begitu. Jadi sejauh ini sih seperti itu sih. Kalau misalkan untuk olahraga biasanya saat saya lagi ngambil sampel lah biasanya, pas kalian tuh jalan-jalan ke hutan jalan-jalannya di sana. Seperti itu sih Pak. Untuk kurang lebihnya. Tapi mungkin itu akan jadi alasan yang berbeda ya untuk ke depannya, karena mungkin saya punya tujuan yang lebih besar lagi. Saya kira-kira mungkin tantangannya adalah saat yang riset ini atau apa, saya kan juga butuh ilmu ya, mungkin saya bisa schedule lanjutan lagi atau gimana, tapi itu mungkin akan jadi langkah secara lagi waktunya ke depan seperti itu. Hobi saya tuh sebenarnya kadang-kadang adalah hal yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tapi kalau hobi saya itu sebenarnya belajar sih. Tapi belajarnya juga sebenarnya kalau dibilang rajin kuliah juga enggak, tapi senang aja memang belajar karena emang
kepo. Jadi saya kadang-kadang memang suka les bahasa tuh masih sampai sekarang. Les bahasa tuh masih, lalu juga saya baca buku juga masih. Nah, saya juga masih suka bacain jurnal atau disertasi atau tesis orang gitu. Karena memang pengen tahu aja kira-kira ternyata gini, kalau saya nggak tahu. Itu sih, itu hobi sih. Hobinya memang nyari pandangan aja dari sebenarnya gitu. Dan saya juga ada hobi, sebenarnya hobi saya tuh lebih ke sejarah sih. Sejarah sama sejarah sih sebenarnya. Jadi saya juga pernah sih ikut kelas waktu lagi pandemi itu. Saya bingung mau ngapain, belajar apa lagi ya. Akhirnya saya ikut kelas ini antropologi dan arkeologi di Harvard online itu, yang Mesir gitu. Karena emang penasaran aja kan, saya suka aja untuk hal yang kayak gitu. Jadi itu hobinya di situ, emang kepo orangnya. Tapi kalau hobi yang lain sih, yang refreshing sih, saya senang banget ngegambar. Kalau ngegambar tuh udah dari, jadi kalau misalkan udah puyeng mau lihat saya ngegambar deh, itu jadi hobi aja. Kalau di sisi lain sih mungkin misalkan saya udah capek banget, dan mungkin hobinya seperti orang-orang jam sekarang yang nonton Netflix gitu. Kalau Netflix sudah pasti. Jadi mungkin ke situ sih kalau hobinya, selain baca atau menggambar gitu. Kalau mungkin minat sama hobi saya bisa dijadiin satu ya tadi ya, belajar kali ya. Itu sih. Terus kalau misalkan olahraga sih sebenarnya nggak terlalu senang banget, tapi kalau disuruh jalan-jalan trekking atau hutan gitu kayak saya paling gampang bosen. Jadi kalau misalkan ada sesuatu scenery yang bagus, mungkin saya jadi semangat sih. Jadi kalau yang olahraga diam doang atau nggak ada, berarti saya nggak bisa ngeliat sesuatu, itu mungkin saya nggak terlalu senang sih. Gitu. Jadi kalau ditanya hobi sama minat, mungkin seperti itu. Sebenarnya harapan yang paling besar sih ibaratnya kalau ini kan dari saya emang investasikan waktu dan sumber daya yang lainnya ya. Jadi harapannya tuh hasil bisa dipetik dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Jadi itu harapannya bisa lah ada. Kalau dari segi pribadi sih, saya berharap sih bisa menjadi pribadi yang bermanfaat sih, untuk bukan bagi diri saya sendiri tapi untuk banyak orang. Karena hidup di dunia ini tuh kita nggak tahu sih kan. Tapi kalau misalkan selagi ada potensi dan memang saya ada kesempatan, kalau bisa memanfaatkan untuk memberi manfaat untuk lebih banyak orang sih, kenapa enggak? Karena takutnya nanti menyesal sih. Karena udah dikasih banyak, ibaratnya punya ilmu yang banyak, punya resource yang banyak, dimanfaatkan dengan baik. Membantu yang lebih unfortunate ya, dan isu-isu yang ada. Jadi itu sih mungkin harapan. Untuk adik-adik binuskan atau calon usia sebenarnya saya sangat merekomendasikan studi di Binus Business School, karena dari sini kesempatannya banyak. Selain membangun hard skill dan soft skill, di sini kita juga banyak sekali kesempatan kita untuk bisa bekerja ya. Di bekerja ini kita juga karena udah persiapkan dengan baik oleh Binus, jadi kita bisa mungkin nanti saat lagi proposal itu akan jauh lebih mudah. Dan memang Binus itu kita juga ada, walaupun misalkan kita buka Binus internasional, di Binus itu kita kurikulumnya internasional, dan kebetulan memang Binus Business School itu AACSB, ya, jadi kita di sini biasanya dibentuk untuk bisa lebih fluent lah untuk berbahasa Inggris, dan memang jadi terbiasa juga untuk bisa berada di budaya yang berbeda seperti di multinational company juga. Jadi kita memang
berkecimpung di dunia bisnis dan memang untuk lebih mudah berkarir di bisnis di BINUS ini, selain kalian bisa mengembangkan diri, di sini koneksinya banyak dan jalur untuk kalian bisa berprestasi dan hingga untuk berkarir itu juga banyak, dan kalian pasti dipersiapkan, dibantu, dibimbing juga. Jadi banyak banget kesempatan di BINUS kalau kalian ingin mengembangkan karir dan ingin menjadi entrepreneur yang sukses. Itu biasanya BINUS itu sangat membantu dan sangat memberikan wadah yang baik untuk kalian semua. Jadi mempersiapkan yang terbaik untuk menjadi future leader lah untuk dalam segi bisnis dan menjadi ibaratnya karyawan dari multinasional company itu udah dipersiapkan matang-matang. Kalau BINUS itu sangat menginspirasikan di BINUS University karena memang bisa membawa kita menjadi lulusan yang sangat berkompetensi tinggi. Harapan untuk BINUS, semoga BINUS selalu berkarya dan sukses selalu untuk membina generasi penerus bangsa untuk menjadi yang terbaik.